Audio Jungle. Audio Jungle. Jadi saya ulangi, ya, untuk kegiatan pada kesempatan hari ini adalah virtual Ralph Building, di mana virtual Ralph Building itu sendiri adalah kegiatan untuk membangun sebuah rakit. Ya. Kegiatan ini sebenarnya adalah proses daripada team building itu sendiri, ya, membangun tim. Bagaimana sebuah tim itu akan menuju suatu impian, ya, namun di tengah jalan atau persiapan menuju tujuannya tersebut itu terkendala dengan beberapa masalah atau adanya tantangan yang harus mereka jalani, harus mereka terobos, ya, tantangan itu, ya, dan tidak boleh tidak, ya. Jadi bagaimana caranya sehingga sebuah tim ini itu mampu untuk menyelesaikan, ya, menyelesaikan masalah, ya, melawan tantangan tersebut, bahkan kalau bisa kalahkan tantangan tersebut, ya. Namun di dalam materi ini yaitu kita diperhadapkan untuk membuat atau membangun sebuah rakit. Tentunya berbicara mengenai rakit berarti kita akan mengarungi sebuah lautan atau danau atau bisa juga sebuah sungai, ya, yang tentunya di dalam sebuah sungai atau di dalam lautan, ya, itu ada beberapa tantangan, mungkin ada beberapa masalah yang akan kita hadapi, ya. Jadi persiapannya harus betul-betul matang, ya. Jangan kita membuat asal-asalan saja. Apalagi yang akan kita lalui ini atau yang akan kita seberangi ini adalah lautan, ya, dalam lautan. Oke, sudah bergabung Polres Munah, terima kasih. Jadi kita menunggu Polres Kendari. Sebelum kita masuk di materi pembelajaran virtual Ralph Building, ya, kita kembali kepada bagaimana membangun sebuah tim yang solid, ya. Mengapa demikian? Karena dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dewasa ini, ya, jadi semakin perlu adanya kerjasama dalam suatu bagian ataupun antar bagian. Jadi itulah, ya, mengapa sehingga kegiatan tim building ini, ya, membangun tim ini perlu, ya, karena sudah semakin banyak permasalahan yang kita hadapi, ya. Apa sih itu pembelajaran virtual Ralph Building, ya? Virtual Ralph Building, ya, virtual Ralph Building. Nah, jadi asumsinya demikian, ya. Kalian sudah lihat tidak? Sudah lihat yang di layar monitor kalian? Ya, sudah. Jadi diasumsikan, ya, diasumsikan siswa atau di sini siswa, ya, atau sebuah tim, sebuah kelompok, ya, akan mengarungi lautan bebas, ya, sejauh kurang lebih 5 km menuju suatu pulau kosong, ya, untuk tinggal di pulau tersebut selama 2 hari 1 malam. Jadi silakan kalian mencatat, ya, asumsi ini, ya, bahwa
kita akan mengarungi lautan bebas sejauh kurang lebih 5 km. Dan tujuan yang kita akan datangi itu adalah sesuatu pulau kosong. Pulau kosong. Dan kemudian kita rencana akan tinggal di pulau tersebut ya, selama 2 hari 1 malam. Bisa kita bayangkan bagaimana ya, makanya kalian harus catat dulu beberapa learning point, beberapa kata kunci yang mungkin sangat berpengaruh nanti ya, sangat berpengaruh nanti pada bahan-bahan apa yang akan kita persiapkan, kemudian kesiapan-kesiapan lainnya yang harus kita siapkan selama 2 hari 1 malam ini. Nah, di sini kami menginginkan kira-kira untuk membuat rakit itu apa yang disiapkan ya. Silakan kalian memberikan pendapat ya, bagaimana model rakitnya ya. Nanti kalian gambar sendiri ya. Di sini saya sudah bagi 3 tim, ya, Polres Kolaka, Polres Muna, dan Polres Kendari. Nah, nanti sambil kita menunggu teman kita yang dari Polres Kendari, mudah-mudahan secepatnya bergabung sehingga bisa memberikan pendapat bagaimana model rakitnya dia ya. Bagaimana model rakitnya di mana Kendari, Muna dengan Kolaka itu ya. Jadi silakan kalian berasumsi, sumbangkan pikiran kalian bagaimana menghadapi daripada permasalahan ini ya. Nah, karena di sini judulnya itu raft building ya, membangun rakit ya. Nah, terima kasih. Sepertinya rekan kita dari Polres Kendari sudah Izin Komandan. ya Pak, Mas Arif. Izin tadi ada arahan sedikit Komandan untuk persiapan solo camp, jadi baru bergabung Komandan, izin. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Siap. Izin Komandan. Ya, terima kasih Pak, Mas Arif. Ya baiklah, sudah bergabung semua ya. Jadi saya ulangi ya. Silakan kalian menyimak ya asumsi daripada apa yang sudah tampil di layar monitor kalian masing-masing ya, bahwa kita akan mengarungi atau tim ini akan mengarungi lautan bebas sejauh kurang lebih 5 km ya, menuju suatu pulau kosong ya, untuk tinggal di pulau tersebut selama 2 hari 1 malam. Di sini kalian disediakan bahan untuk membuat perahu yang cukup untuk siswa. Bahan-bahan untuk membuat rakit itu kami sudah siapkan ya. Cuma kemungkinan dari 3 tim ini rakitnya itu akan berbeda-beda bentuknya. Walaupun bahannya sama ya. Ingat, bahannya sama, tapi bisa jadi bentuk rakitnya ini berbeda-beda ya. Nanti kalian akan gambar di kertas ya, bagaimana model rakit kalian dengan bahan-bahan yang akan kami siapkan di sini. Kami akan tampilkan di sini bahan-bahannya ya. Itu. Lalu kemudian setelah kalian sudah ibaratnya membangun rakit itu walaupun melalui gambar ya, melalui sketsa, setelah itu kalian nanti akan menulis lagi kira-kira persiapan-persiapan apa saja yang akan kalian hadapi selama 2 hari 1 malam di suatu pulau yang kosong ya. Oke. Ya, sudah dicatat semua ya? Sudah dicatat? Ya, Polres Kolaka sudah selesai, Komandan. Izin. Ya. Untuk Polres Kolaka, Polres Muna ini masih belum bisa juga ini ya. Ini ya. Polres Muna silakan dilihat asumsi yang ada di monitor, kalau bisa dicatat ya. Dicatat atau bisa juga difoto kembali karena kalian akan ditugaskan untuk mencari kata kunci yang ada di dalam narasi asumsi ini
ya asumsi narasi di sini ya. Karena nanti akan ditulis kesiapan apa saja yang harus dibawa untuk tinggal di pulau selama 2 hari 1 malam. Ya. Kendari sudah ini sudah menulis. Sudah, Komandan. Narasi asumsi. Terima kasih. Kita lanjut di slide berikutnya. Ini dia ya. Jadi kami di sini sudah menyiapkan beberapa bahan ya. Kalian tinggal menulis dan menggambar bentuk rakit yang sesuai dengan bahan-bahan yang kami siapkan di sini. Ya. Di sini kita lihat ada bambu ya. Tentunya untuk memotong bambu diperlukan parang ya. Kemudian gergaji ya. Itu ya. Sini drum plastik ya. Nah, drum plastik ini akan kalian mau buat berapa? Mungkin 4 saja atau 6 ya. Ya. Tapi yang jelas di sini kami siapkan 6 ya, 6 drum plastik ya. Silakan kalian mau bagaimana model rakitnya, silakan kalian gambar ya. Kemudian tali pramuka. Ya, tali pramuka ini bukan hanya tali pramuka, sebenarnya tali yang layak untuk dipakai untuk mengikat daripada bambu dan drum ini ya. Jadi sebenarnya bukan hanya tali pramuka. Kalau memang tidak ada, tapi kalau ada ya pakai saja talinya ini. Jadi itu ya asumsi daripada kegiatan kita pada pagi hari ini. Itulah saya kembali mengatakan bahwa seandainya kita bisa bertatap muka, maka kita akan praktek langsung ya, bagaimana membuat sebuah rakit untuk kepentingan tim kita dalam rangka menuju ke suatu pulau yang kosong ya, dan akan tinggal di sana selama 2 hari 1 malam. Silakan. Jadi tim 1 Polres Kendari, tim 2 Polres Kolaka, tim 3 Polres Muda. Silakan kalian berasumsi dengan mencatat dan menggambar ya rakitnya model bagaimana. Ya. Yang jelas sudah pasti rakitnya akan berbeda-beda ya. Jadi yang perlu diingat bahwa drumnya itu 6 saja yang kami siapkan, 6 ya. 6. Bambunya ya terserah kalian mau pakai berapa bambunya itu ya. Untuk talinya juga, tali kan kalau di narasi asumsi ini kan talinya kan tidak akan mungkin diperlihatkan, paling di tanda silang saja. Yang penting ini adalah bentuk daripada rakit tersebut, karena pasti akan berbeda-beda modelnya ya dengan drum plastik yang kami siapkan ya. Jadi di sini ada tugas kalian ya, sudah lihat tugas, buatlah perencanaan perahu ya, buatlah perencanaan perahu, bentuk dan ikatannya. Ini yang saya katakan bahwa bentuk dan ikatannya ini dari 3 tim ini pasti akan ada yang berbeda ya. Ada yang berbeda, tidak mungkin mau sama semua, pasti beda-beda. Kemudian yang kedua, barang apa saja yang perlu siswa atau casis atau tim ini bawa dari daftar barang yang ada ya. Jadi saya minta maksimal 15 macam barang yang harus kalian bawa menuju ke suatu pulau kosong tersebut yang dipersiapkan untuk 2 malam 1 hari. Oke. Silakan dilihat tugasnya ya. Dari apa yang kalian sudah lihat tadi ya, bahan-bahan itu bambu, kemudian ada drum ya, kemudian ada tali. Itu yang sudah terlihat ya. Itu merupakan daftar barang bawaan yang sudah siap ya. Jadi sudah ada ya, sudah ada di situ. Kalau yang lainnya kan belum ada ya. Contohnya apa-apa yang harus kita bawa ya.
Apa kita harus membawa motor kita ke sana atau mobil ya? Ada yang mau bawa loudspeaker ke sana? Itu. Oke, sudah dicatat semua? Sudah dicatat tugasnya? Siap, sudah. Sudah. Oke, sebelum kita bertemu di Pulau Kosong sebentar, ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan ini? Izin Komandan, ini bahannya Komandan berupa benda besar atau benda kecil Komandan? Itu bahannya baik ya, baik. Jadi bahannya kan sudah ini, sudah kalian lihat ini ada drum. Jadi ini gambar nyatanya ya, gambar nyata. Andai apa yang saya katakan bahwa andai kita bertatap muka, ya maka drum yang dipakai akan seperti ini. Ya. Nah, tapi kalian sekarang secara virtual kita membangun rakit itu, jadi kalian tuangkan saja di dalam sebuah kertas, lalu kalian gambar. Ya, bagaimana kalau kertas apa A4 itu jangan juga terlalu besar sekali ya. Tulis saja di situ drumnya sekian, bambunya sekian, modelnya bagaimana ya, diikat di mana, ya ikatannya gimana gitu. Karena sebentar pada saat sudah selesai, saat sebelum kalian ke pulau tersebut, tadi saya akan lihat dulu rakitnya ya yang kalian sudah gambar. Dan kalian akan memberikan penjelasan ya. Kalian akan presentasi rakit ini modelnya begini karena begini ya, tujuannya begini ya. Oke? Sudah paham? Siap Komandan. Siap, Komandan. Nah, silakan kalian diskusi juga dengan teman-teman kalian ya. Kira-kira ini bambunya di mana disimpan ya, diletakkan di mana, ini drumnya bagaimana, bentuknya, modelnya bagaimana ya. Silakan tuangkan imajinasi kalian melalui gambar secara bekerja sama membangun suatu tim yang solid. Ada lagi pertanyaan? Izin Komandan, izin bertanya Komandan. Ya, silakan. Apakah 15 bahan itu bahan makanan atau bahan peralatan saja Komandan? Nah, jadi kembali ke ini, kembali ke asumsi narasi nih. Apa narasi asumsi ini ya? Ya. Narasi asumsinya kita akan tinggal di pulau tersebut selama 2 hari 1 malam. Ngerti. Ya. Siap Komandan, ngerti Komandan. Ya, sementara yang kami sediakan di sini hanya bahan-bahan untuk membuat rakit. Ya. Oke, sudah jelas? Siap, jelas Jelas Komandan. Komandan. Siap, jelas. Sudah 86? Siap Komandan. Siap, 86. Oke, kalau begitu sampai bertemu di Pulau Kosong. Oke? Siap Komandan. Ya. Silakan dikerja, didiskusikan ya masing-masing pendapatnya, masing-masing tim. Oke, apakah sudah selesai gambar rakitnya? Siap, sudah Komandan. Komandan. Hah? Ya. Polres Kolaka, kalau sudah selesai bisa difotokan ya, kirim ke nomor saya. Nanti saya tampilkan di sini. Siap Komandan. Untuk Polresta Kendari, apakah sudah menggambar sebuah rakit? Oke, yang mengirim gambar rakitnya tadi Polres Kolaka ya. Sekarang Polres Kendari Siap Komandan. dengan Polres mana belum? Coba dikirim gambar rakitnya kalau sudah selesai. Tadi Polres Kolaka sudah kan? Siap Komandan. Ya, Polres Kendari sudah mengirim gambar juga. Ya, oke, baik. Terima kasih kalian sudah mengirim gambar untuk persiapan pembuatan rakit. Ya, jadi silakan kalian nanti paparkan bentuknya bagaimana, ini di mana ya. Nanti saya tampilkan gambar daripada apa yang kalian tadi sudah buat. Ya, kita menuju ke rakitnya siapa yang pertama?
Kolaka ya, yang pertama mengirim tadi ya. Siap, Siap, Komandan. Komandan. Kolaka, Komandan. Ya, rakitnya Kolaka ya. Rakitnya Kolaka, kita lihat dulu rakitnya Kolaka. Nanti kita dengar apa presentasinya mengenai rakitnya ini. Sudah lihat gambar fullnya? Siap, Komandan. 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 Ya, jadi Polres Kolaka ini membuat rakit ya. Silakan Polres Kolaka dipaparkan. Ini berapa batang bambunya? Ya, kalau drumnya kan sudah jelas ya. Drumnya ada 6. Izin Komandan, izin memaparkan pada gambar tersebut. Ya, silakan. Kami menggunakan. Jadi pada dalam gambar ini Komandan, kami menggunakan sebanyak 6 buah drum Ya, dan 12 batang bambu. 12 ya. 20 Komandan. Sorry. 20. Oke. 20 batang bambu Komandan. Ya. Jadi di setiap drum kami kaitkan 6 batang bambu Komandan. Ya, 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 ya. Dan adapun di depan itu kami pasangkan juga sebuah bambu yang dimana untuk memperkuat atau melawan arus, Komandan. Oh iya. Jadi yang warna hitam ini bambu juga, yang di luar ini bambu juga. Siap, Komandan. Oke. Jadi di dalam perahu ini dikelilingi oleh batang bambu, Komandan. Ya, ya, oke. Ada lagi untuk persiapannya yang 15 item? Apa-apa saja yang kalian akan bawa? Izin menjelaskan, Komandan. Yang kami bawa untuk siswa Polres Kolaka: 1. Pakaian dalam, 2. Pakaian, 3. Alat mandi, 4. Obat-obatan, 5. Selimut, 8. Alat komunikasi, 9. Makanan, 10. Kompor, 11. Tenda, 12. Korek api, 13. Parang atau sejenisnya, 14. Flare gun, 15. Alat masak. Izin, Komandan. Ya. Oke, untuk Kolaka terima kasih. Selamat bergelap. Siap, Komandan. Selamat bergelap-gelap pria di sana ya. Tidak ada yang bawa senter. Oke. Nah, tepuk tangan. Selamat bergelap-gelap pria. Tidak ada yang bawa senter di sana. Oke. Selanjutnya kita ke Polres apa ini? Kendari. Ini Kendari. Gambarnya bagaimana ini? Ini drumnya berapa ini? 4 ya? Siap, 8 drum, Komandan. Berapa? 8 drum. Siap, 8, Komandan. Ya, jadi kalau saya lihat ini bambu yang paling luar, drum yang paling luar ini diikat dengan bambu ya. Siap, Terus Komandan. di tengahnya ini ada 4 buah drum, lalu mungkin di atasnya Siap. pakai bambu semua gitu. Siap, Komandan. Dan di bawah drum. Di bawah ini, drum, Komandan. di bawah drum juga. Siap, diikat juga bambu, Komandan, supaya penguatnya, Komandan. Oke. Mantap, berarti 8 dia ya. Nanti diikat lagi, Komandan. Ya. Ada lagi penguatnya di bambu di tengah lagi, Komandan, supaya Jadi goyang-goyang dan tidak jatuh, Komandan. Jadi kira-kira ada berapa batang bambunya ini? Siap. Sekitar 27 kurang lebih, Komandan. Berapa? Sekitar kurang lebih 30, Komandan. 20. Kalau Polres Kolaka tadi berapa batang? Ya, izin, Komandan. 20, Komandan. Oh, 20 juga. Banyak juga ya. Sudah bisa bangun rumah itu. 20 batang. Siap, Komandan. Oke. Untuk persiapan, Untuk bahan-bahan. ya persiapan Siap. yang kalian bawa apa? Untuk 15 bahan yang dibawa, Komandan. Beras, air mineral, parang atau sejenisnya, korek api, senter, Ya. tali penolong, kail pancing, P3K, tenda.
Al-Quran, alat sholat, pakaian ganti, kompor gas kecil, belanga, dan alat komunikasi, Komandan. Oke. Siap, siap, Perlengkapan Komandan. perlengkapan mandi sudah tadi ada ya? Siap, ada, Komandan. Oke. Baik. Selanjutnya Polres Muna. Silakan Polres Siap, Muna Komandan. perannya. Presentasinya. Siap, izin Komandan. Ya. Di sini kami menggambar 6 badroom. Kemudian 15 batang bambu, Komandan. 15. Oke. Untuk perakitannya diikat dengan diikat masing-masing 6 drum ini, Komandan, diikat dengan tali untuk Ya, jadi yang jelas ketika kalian membuat rakit sudah begini modelnya ya. Ya. siap, Komandan, siap. Jadi agak berjauhan gitu ya. Oke. Untuk persiapan yang sudah kalian bawa apa saja? Siap, izin menjawab, Komandan. Yang pertama, beras 5 liter, Komandan. Kedua, pakaian sholat. Yang ketiga, pakaian dalam. Yang keempat, gas kecil. Kelima, panci. Yang keenam, air 1 galon. Yang ketujuh, senter. Yang kedelapan, tenda. 9, selimut. Yang ke-10, pakaian ganti. Yang ke-11, piring. 12, sendok. 13, gelas. 14, parang. Dan yang ke-15, alat komunikasi, Komandan. Oke. Baik, terima kasih untuk semua. Tangan dulu. Jadi itulah tadi beberapa pendapat, ide atau kreasi dari masing-masing tim untuk membuat sebuah rakit menuju ke suatu pulau kosong. Namun sebelum saya menjelaskan untuk efektifnya dan tidak terlalu makan biaya dan makan waktu, ya, apa yang akan kalian lakukan itu ya sebenarnya harus memang betul-betul dipikirkan matang-matang ya. Jangan terlalu banyak ataupun jangan terlalu sedikit. Dan apakah untuk satu rakit itu 4 orang misalnya ya atau 3 orang, apakah sudah cukup dengan banyaknya bahan ataupun sedikitnya bahan yang kita akan kerjakan menjadi sebuah rakit. Untuk itu silakan nonton dulu gambar kira-kira rakitnya ini sama dengan yang kalian bikin atau yang kalian bayangkan ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia ya. Rakitnya yang sebenarnya rakit pertama yang masuk kategori memenuhi persyaratan untuk menuju ke sebuah pulau itu adalah ini adalah rakit pertama. Oke, lihat. Jadi bisa kita lihat. Lihat tidak? Sudah lihat? Lihat. Siap, lihat, Komandan. Nah, lihat. Kalau saya lihat di sini bambunya tidak sampai 20 atau berapa 15 ya. Cuma berapa saja itu. Ya. Ini bambunya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saja ya. Komandan, siap. Ya. Kalian banyak sekali 20. Baik. Mau bangun rumah kah atau bikin perahu? Ya, itu ya. Imajinasi kalian tidak ada yang mengarah ke sini.
Kemudian kita lanjut di model yang kedua. Lihat model yang kedua. Tuh, bambunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, maka 6, 7, 8 juga ya. 6 komandan. 6, Komandan. 6, tapi sebenarnya 8 karena di sini ya di ini diperhatikan ini anunya ya. Ada nanti bambu di sini 1, di sini juga 1. Jelas ya? Itu ya. Siap, jelas. Nah, jelas. jadi jangan terlalu banyak makan bambu 20. Nah, apalagi kalau bambunya sedikit di situ terbatas, kira-kira bagaimana? Ya. Lalu kemudian bagaimana prakteknya kemudian kalau sudah jadi itu? Yang pertama kita lihat dulu ya. Lihat di sini. Tim dayung naik. Pegang. Lewat bambu, injak bambu. Jangan truknya. Tenggelam ini aman. Kaki buka. Ada belakang. Oke. Belakang dulu. Aman, dimakan dulu. Tekan depan satu, depan. Depan kali depan satu. Kaki di bawah. Bawah, Pak. Kaki itu di bawah. Oke, naik. Belum. Oke, sabar. Sudah, kakinya turun. Badan sudah seimbang. Kakinya turun yang bawah. Oke. Kendaraan satu. Oke, sudah lihat kan? Nah, itu adalah contoh daripada rakit yang pertama. Kemudian rakit yang kedua. Nah, ini rakit yang kedua. Sudah lihat? Nah, tuh, rakit kedua ini ya. Jadi dia tetap 8 batang bambunya. Tuh. Oke, dayung semua. Ya. Sudah ubah. Situ dayung, Pak. Situ dayung. Ah, ya. Ya, itu tahan aja sini, Pak. Sini dayung, Pak. Nah, itu tahan, Pak. Biar diputar ya, biar diputar. Nah. Oke, tahan situ. Ini putar. Ya. Baik. Ajar. Sini dayung situ, Pak. Oke. Ya, 1, 2, 3. Anak pantai. Anak pesisir, Pak. Oke. Baik, para chassis Pro sekalian ya. Demikian beberapa contoh daripada rakit yang sebenarnya memenuhi persyaratan untuk kita akan bawa ke suatu pulau. Nah, di sini memang betul-betul dibutuhkan kerjasama dan kekompakan, pendapat-pendapat yang kira-kira bisa diterima dalam rangka penggunaan bahan-bahan membuat rakit ini secara efisien bagaimana ya. Jadi tadi itu adalah video dan foto pada saat kami pelatihan TOT tentang pengasuh pendidik karakter kebangsaan ya. Di semua SPN itu hadir semua, termasuk pusdik ada semua di sana. Itulah salah satu simulasi daripada team building. Jadi sebelum kita memulai suatu kegiatan atau memulai sebuah perencanaan untuk melaksanakan tugas, apalagi tugasnya ini sudah diketahui bahwa tantangannya nanti ke depan akan lebih banyak lagi. Kemudian ketika kita sampai di sana, kita akan melakukan hal-hal yang sudah ditentukan waktunya, ya.
dan di tempat itu juga mungkin keadaannya tidak seperti yang ada di sekitar kita, ya. Seperti narasinya itu bahwa pulau kosong, ya. Nah, itu. Jadi kita harus persiapkan segala sesuatunya dengan matang, ya. Dari video tadi kita bisa lihat bahwa ternyata dengan menggunakan 6 buah drum plastik dan 8 batang bambu, ya, yang mungkin ukurannya sekitar 3 meter kurang lebih saja, itu bisa mengangkut 6 orang, bahkan 9 orang bisa. Nah, kalian 4 orang saja harus menggunakan 20 bambu, ya. Oke, ya. Jadi tolong ya, ini kembali kepada mindset kita, ya, bahwa jangan sampai kita karena banyak bahannya atau banyak yang bisa digunakan di sekitar kita, terus kita langsung mau menggunakannya semua, jangan, ya. Jadi di sini kita dilatih untuk pintar-pintar atau bisa menahan juga kita punya rasa ego, ya, rasa ego, ya, bahwa di dalam manusia itu memang kalau menghadapi hal-hal yang demikian, ya, bahwa tidak diragukan lagi bahwa sifat manusia itu adalah hal yang kompleks, ya. Jadi bukan hanya terdiri dari satu komponen, ya. Ada ahli psikologi yang bernama Sigmund Freud itu dalam teori psikoanalisisnya, ya, yang tersohor menyebut elemen dari sifat manusia terdiri dari 3, ya. Yang pertama ID, ego, dan superego. Nah, ketiga elemen inilah yang terpadu membentuk karakter seseorang. Nah, kembali kepada apa yang kita laksanakan tadi, membuat rakit, ya. Nah, ketiga elemen ini apabila yang ide saja yang kuat, maka ego dan superego itu tidak akan ini. Apabila cuma 2 juga tidak akan ada. Kecuali bertiga ini bergabung, ya. Ide ego dan superego ini bergabung baru bisa dikatakan bagus. Karena pada saat kalian mungkin menulis atau merancang sebuah rakit ini, itu pasti kalian ada dari temannya, tidak begitu, harus begini, ya. Tidak, kita pakai 10 bambu saja, begini gambarnya. Tidak, bagus kalau banyak supaya kuat, ya. Nah, talinya begini, ikat begini, ya. Ada yang bilang, bukan, ikat begini saja. Itu, ya. Nah, kemudian kalian mungkin di dalam membuat rakit ini itu tidak menunjuk siapa yang memimpin, koordinatornya siapa, ya. Siapa yang ditunjuk untuk mempertanggungjawabkan rakit ini, itu, ya. Sepertinya tidak ada. Kemudian mungkin juga tidak ada yang bertanya bahwa kira-kira siapa yang pernah naik rakit, ya, siapa yang bagus ikatannya, ya. Jadi semua tim harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Itulah bagaimana kita kembali ke team building itu sendiri, ya. Kembali ke team building, saya ulangi, ya. Karena dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dewasa ini, ya, semakin perlunya adanya kerjasama dalam suatu bagian ataupun bagian antar bagian, ya. Nah, karena kemampuan manusia terbatas dan bidang keahlian yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda. Kalian berempat itu berbeda-beda, ya. Keahlian yang dimiliki itu setiap orang berbeda-beda. Nah, akan didapatkan hasil lebih baik apabila di antara kalian ini dapat terjalin kerjasama yang
sinergitas dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Itulah mengapa kita perlu membangun karakter team building. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, usul saran? Nanti kita masuk di persiapan nanti solo naik, apa-apa yang akan dilaksanakan di sana. Siap, Komandan. Oke. Nanti kita bergabung kembali pada jam 1 untuk mendiskusikan tentang kegiatan solo camp yang mungkin nantinya akan dilaksanakan pada malam hari, apakah itu di Polres atau di rumah kalian masing-masing. Ya. Yang jelas kami tim Gadik daripada SPN, ya, Gadik Barektro ini menunggu dokumentasi atau video pada saat pelaksanaan kegiatan solo camp atau solo naik di tempat masing-masing. Mungkin Polresta Kendari sudah tahu ya bagaimana pelaksanaan kegiatan daripada solo camp tersebut. Untuk itu sebentar kita lanjut lagi, jam 1 kita sudah masuk, insya Allah. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian ya para casis, adik-adik saya yang saya banggakan. Ucapan terima kasih kepada anggota Polres ya yang sudah menyediakan tempat ya, dan terkhusus kepada operator di Polda Sultra, terima kasih atas kerjasama, atas segala yang diperlukan untuk kegiatan dan kelancaran acara ini. Mohon izin Komandan, terima kasih banyak. Saya mewakili Gadik SPN mengakhiri kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Barektro. Oke, terima kasih. Nanti sebentar ya, jam 1 kita ketemu kembali. Oke? Ya. Siap, Komandan.